Selamat malam, Bapak Ibu, para meditator, peserta dari ETW Keuskupan Agung Jakarta 2025, Ya, beserta plastiknya aja masih para parah. pendamping dan pemateri. Ya, nah lihat di samping background saya atau di slide ini logo ETW tahun 2024. Ini mungkin nanti Bu Leni sama Bu Siska yang harus mengetuk palu kalau ini akan dijadikan logo ETW ya, dengan semboyannya sangat bagus, belajar bersama, berbagi sesama. Nah, kenapa belajar bersama, berbagi sesama? Nanti mungkin akan dipaparkan dalam sambutan Bu Leni selaku Ketua WCCM Nasional Indonesia. Nah, adapun agenda pertemuan kita malam ini adalah saya akan sebagai MC, kemudian nanti doa pembuka akan dibawakan oleh Bu Pir, kemudian ada sambutan dari Ketua WCCM Indonesia, Bu Leni, kemudian kita akan lanjut ke pengajaran mengenai teologi pewartaan yang akan dibawakan oleh Bruder Bayu. Jadi terima kasih Bruder Bayu. Bruder Bayu, kalau ada yang belum kenal, beliau meditator dan banyak mendampingi untuk di Kuskupan Agung Semarang. Dan terima kasih sekali di antara kesibukan beliau, beliau bersedia untuk memberikan pengajaran, pembekalan pada sesi briefing ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan harapan dan tujuan atau target yang akan dicapai dari ETW ini dari WCCM School yang akan diwakili oleh Bu Siska. Kemudian tidak lanjut Bu Retno akan menjelaskan teknis pelaksanaan ETW MK KAJ, di mana nanti akan dijelaskan bagaimana apa itu pra ETW dan ETW sendiri. Kemudian Q&A nanti di terakhir ya. Kemudian akan doa penutup dari Bu Risna. Kita harapkan kita bisa selesaikan dalam 90 menit atau 120 menit ke depan untuk seluruh agenda pertemuan kita. Nah, berikutnya kami minta dari Bu Pir untuk doa pembuka. Silakan Bu Pir. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih, dan berbahagia kalau malam hari ini kami berkumpul. Suatu kesempatan yang luar biasa, kami bisa bertemu dan bersama-sama dengan teman-teman, ingin berbagi, ingin belajar. Suatu perjalanan yang cukup panjang Tuhan, untuk sampai kami kepada ETW di bulan September nanti. Kami akan mulai langkah pertama kami malam ini. Biarlah Engkau sertai dari awal sampai akhir kegiatan kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan, kecuali kami ingin bersama-sama bersatu dengan Engkau, bermeditasi bersama, dan sedikit-sedikit perlahan-perlahan kami belajar untuk melayani dan berbagi. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu saja kami berharap bahwa apa yang sudah kami rencanakan, meskipun tidak sempurna, tetapi Engkau yang campur tangan saja Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sertai semua rencana kami, semua apa yang sudah kami siapkan. Biarlah semua itu bukan menjadi kebanggaan kami, tetapi semua itu adalah untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pir untuk doa pembukanya. Teman-teman, berikutnya kita akan mengundang Bu Monik selaku Ketua WCCN Nasional Indonesia untuk memberikan sambutan dan juga sedikit briefing mengenai ETW dan mengenai juga program ETW KAJ 2025 ini. Silakan Bu Monik. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, para meditator yang terkasih, juga kepada para pengurus MK Nasional yang sudah hadir, kemudian para pengurus MKKAJ yang sudah hadir, yang luar biasa. Jadi pada kesempatan ini saya mau mengingatkan kembali bahwa dari hasil Pernas kita yang lalu, di mana pada saat kita diskusi, itu di situ terdapat beberapa yang sudah disimpulkan berupa tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini di komunitas kita. Salah satu tantangan yang menjadi concern dari MK Nasional adalah kurangnya tenaga pengajar, fasilitator, koordinator, dan lain sebagainya. Nah, ini... Halo, Maria. Halo juga, Pak Heri. Oke, Pak Heri kayaknya lagi nelpon. Dia menyebut Maria, nama saya juga ada Maria. Oke, jadi salah satu tantangan yang memang kita nggak bisa pungkiri adalah kurangnya tenaga pengajar, kurangnya fasilitator. Sehingga komunitas itu sangat bergantung pada 1 atau 2 orang yang memang sudah mendampingi. Apabila 1-2 orang ini tidak hadir, itu komunitas akan merasakan kesulitannya apabila pada pertemuan mingguan itu ada pengajaran. Nah, ini seperti halnya pada waktu Pernas, kita sudah sepakat di hari terakhir kan kita buat kesimpulan dan kesepakatan ya, bahwa kita mengatakan untuk memitigasi kekurangan tenaga pengajar dan pendamping ini, maka komunitas MK Nasional sudah komit untuk membuat ETW setiap 2 tahun sekali. Nah, di situ juga dituliskan bahwa komunitas keuskupan disarankan mengadakan ETW secara mandiri bagi yang sudah mampu, dan ini bisa mendapatkan dukungan dari MK Nasional. Maka saya mau mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada para pengurus MKKAJ yang mana bisa secara mandiri ini sudah mampu, dan MK Nasional hanya mendampingi ini. Ini kali ini luar biasa karena semua pengajar, semua pendamping dan pemateri itu dari KAJ. Ini luar biasa ini. Jadi big applause buat Ibu Retno dan timnya. Bu Retno, Pak Suwarno, Bu Risna, semuanya ya. Para pengurus yang ada di MKKAJ ini yang sudah luar biasa karena bisa mewujudkan salah satu komitmen kita di Pernas di tahun ini. Jadi kali ini kita dengan KAJ MKKAJ ini sebagai pionir ya untuk mengadakan ETW secara mandiri, ini saya sangat appreciate. Dan ini kita juga yakin bisa ditiru oleh MK-MK komunitas yang keuskupan agung ya, mungkin seperti Surabaya, mereka juga bisa melakukan secara mandiri. Kemudian nanti kita pikirkan bagaimana dengan yang ada di daerah Jawa Tengah maupun yang di daerah Indonesia Timur gitu. Tapi ini merupakan satu achievement yang luar biasa bahwa MKKAJ sudah berhasil komit untuk menjalankan ETW. Dan kita harapkan dengan ETW ini, kita akan memunculkan benih-benih pengajar baru, yang mana nantinya mereka ini bisa juga kita latih untuk juga membantu tidak hanya MKKAJ ini,
harapan kita nantinya para peserta ETW ini nantinya mampu menjadi pengajar-pengajar, terutama untuk mengajar 6-week program dan pengenalan meditasi Kristiani di semua komunitas. Jadi tidak hanya terpaku pada KAJ, karena kalau KAJ kita bisa melakukannya secara offline, tapi secara online kita harapkan para pengajar dan fasilitator hasil dari ETW 2025 KAJ ini juga mampu nanti menjadi tenaga yang mensupport di MK Pusat untuk membagikan ilmunya dan juga mengajar mengenai pengenalan meditasi Kristiani dan 6-week program di komunitas-komunitas lain secara online. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir dan jangan saya harap ini tidak menjadi beban ya. Aduh, belum kok kayaknya nanti sudah disuruh mengajar. Tidak menjadi masalah Bapak Ibu, yakin dan tetap semangat bahwa nanti pada saat kita ETW, baik mulai dari pra-ETW sampai ETW-nya, kita dampingi. Nggak akan dilepas begitu saja, tetap didampingi, tetap diberikan materi, tetap kita support juga dalam doa gitu ya. Tapi kita harapkan bapak-bapak ini merupakan benih-benih yang sangat-sangat kita butuhkan untuk kemajuan dan pengembangan komunitas meditasi Kristiani di seluruh Indonesia. Kita fokuskan dulu di MKKAJ, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ini nanti semuanya akan kita juga jadikan pionir-pionir ini untuk membantu kita mengembangkan meditasi Kristiani di Indonesia. Saat ini MK itu sudah ada di 19 keuskupan agung dan keuskupan. Jadi ini luar biasa. Jumlah keuskupan yang ada di Indonesia ini 37, Bapak Ibu. Jadi kita masih ada PR lagi untuk memperkenalkan meditasi Kristiani. Dan ini merupakan opportunity yang luar biasa dengan adanya tenaga fresh blood gitu ya. Tenaga-tenaga yang baru yang sebetulnya orang-orang lama loh. Kalau saya lihat ini para peserta ini, Bapak Ibu ini sudah menggeluti meditasi Kristiani sudah cukup lama. Kalau Pak Panji sudah lebih dari 10 tahun itu. Ya kan? Ada juga beberapa yang walaupun baru join di lahirnya itu boleh dibilang di masa pandemi, tapi sudah sangat-sangat aktif gitu loh. Dan itu saya appreciate sekali, saya berterima kasih sekali kepada para peserta yang sudah bersedia mendaftarkan diri dan untuk membantu pengenalan meditasi Kristiani ini supaya semakin subur lah ya pertumbuhannya. Jadi saya pada kesempatan ini ingin memberikan semangat kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan, mungkin kalau dipikir, aduh kenapa sih ada pra-ETW, nanti ada ETW lagi, kok sepertinya tugasnya ini banyak gitu ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, sebetulnya ini kami desain seperti ini itu untuk memudahkan Bapak Ibu untuk belajar. Karena apa? Sama seperti latihan meditasi kita. Kita perlu melatih. Meditasi itu merupakan latihan, perjalanan ziarah kita. Kalau kita tidak melatih, kita tidak mempraktekkan, maka akan susah. Begitu juga dengan menjadi pengajar, menjadi fasilitator, ini kita latih. Seminggu demi seminggu kita ikutin, lama-lama nanti terbiasa. Lama-lama nanti Bapak Ibu juga akan merasakan asiknya berbagi. Nanti akan dapat bahagianya Bapak Ibu pada saat membagikan apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita imani, apa yang sudah kita komit, itu kepada rekan-rekan yang lain. Bahwa meditasi Kristiani ini begitu indahnya. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu itu sudah siap untuk berbagi, dan pada saat Bapak Ibu sudah membagikan itu kepada orang lain, orang-orang baru, untuk mengenal dan kita bisa menarik mereka mendapatkan juga keheningan ilahi ini, sehingga bisa mendengarkan suara Allah, itu rasanya akan beda. Jadi Bapak Ibu mungkin memang sekarang sedikit bersusah payah, tapi yakin pada saat kita berbagi itu indah banget. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu sudah bisa
mulai meyakinkan, melakukan pengenalan MK, terus ada yang nyantol. Wah, rasanya beda. Nanti semua kelelahan yang apalagi kemarin yang ikut 6 week yang online ya, itu kayaknya digeber gitu ya. Tapi nanti pada waktu Bapak Ibu bisa menarik orang lain dan orang lain mendapatkan manfaat meditasi itu, rasanya akan luar biasa. Dan berbagi itu sangat indah Bapak Ibu. Percaya deh. Jadi tetap semangat ya. Sekali lagi terima kasih kesediaan para peserta, kesediaan para pemateri, para pendamping. Ini luar biasa ini ya. Pendampingnya udah semangat. Dan ini kali ini kalau boleh saya bilang ini eksklusif Bapak Ibu. Karena biasanya kalau ETW itu jumlah peserta 6 sampai 7 orang. Bahkan bisa sampai 8 orang. Pendampingnya hanya 2. Nah, kali ini 4 anggotanya, pendampingnya 2. Jadi ini eksklusif. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggali semua pengalaman-pengalaman para pendamping itu dan juga para pemateri untuk memperkaya dan menyiapkan Bapak Ibu sekalian. Percaya deh, saya yakin bimbingan Roh Kudus buat Bapak Ibu sekalian pasti ETW kali ini akan sukses. Dan kita harapkan dengan pionirnya KAJ ini juga bisa tertular nanti di komunitas-komunitas keuskupan-keuskupan lain yang juga mandiri. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, kita akan support selalu, jangan khawatir kalau perlu apa-apa, tanya saja, jangan takut untuk bertanya, jangan merasa, aduh daripada nanya nanti saya dibilang rese, nggak ada. Makin banyak pertanyaan, makin memperkaya kita. Jadi semangat terus, saya doakan semoga sukses, kita akan selalu dampingi dan kita siap support. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak Suwarno. Terima kasih Bu Leni. Jadi sesuai tagline ya Bu, belajar bersama, berbagi Sesama. bersama ya. Rasanya Baik. mantap nanti. Mantap ya. Iya, tagline-nya mantap ya. Iya. Baik. Ini dari Pak Kusnin, Mm-mm. MK Singapura. Ya. MK Baik. Singapura. Terima kasih Bu Monik, teman-teman. Jadi saya rasa jelas ya untuk ini arahan dari Bu Monik, mandat dari Pernas kita laksanakan. Nah, untuk pertemuan malam ini izinkan saya untuk mengingatkan kembali akan tujuan dari pertemuan kita malam ini. Ya, jadi tujuan pertemuan kita malam ini adalah briefing terutama untuk keperluan pra-ETW. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Monik adanya pra-ETW. Jadi tujuan utama adalah teman-teman sebagai peserta punya pemahaman atas program ETW secara keseluruhan. Nanti akan dijelaskan oleh WCCM School dari Bu Siska dan juga Bu Retno untuk teknis pelaksanaannya. Sehingga bisa memahami pola pembelajaran materi program ETW. Dan malam ini dengan ada Bruder Bayu membawakan teologi perwartaan, sehingga kita harapkan teman-teman juga dibekali ya oleh Bruder mengenai konsep teologi pewartaan. Karena pada dasarnya kita juga lagi melakukan evangelisasi gitu ya. Kemudian peserta jelas akan tujuan diadakan sekarang khusus untuk pra-ETW yang akan kita laksanakan 6 minggu ke depan. Dan teman-teman semua jelas akan output yang diharapkan dari pra-ETW ini. Jadi tujuan dari pertemuan malam ini ada pemahaman secara menyeluruh dan lengkap mengenai program ETW, dibekali dengan teori pewartaan, dan jelas untuk apa yang diharapkan dari pra-ETW ke teman-teman peserta sekalian. Baik, semoga jelas teman-teman. Sekarang saya mengundang Bruder Bayu untuk memberikan pembekalan ke kita semua mengenai teologi pewartaan. Waktu dan layar saya serahkan ke Bruder, silakan. Bruder akan ini sendiri
Ya, share saya screen nanti sendiri share ya. screen sendiri. Ya, Baik, silakan Bruder. terima Bruder kasih Pak sudah Warno dan ini. juga Bu Monik atas sambutan dan dukungannya. Saya masih merasa antusias sekali ya, masih ingat dan masih sangat terkesan dengan proses kita di Pernas dulu, dan api itu masih menyala-nyala sampai sekarang. Di komunitas MK Banyumanik itu setiap kami mau mulai kita menyanyikan bersama ucapkan mantramu. Wah, Juga mantap. di MK Lansia, di Wisma Lansia Harapan Asri itu juga mereka mulai hafal gitu. Jadi menjadi lagu kebangsaan kita. Dan saya senang sekali, ini wajah-wajahnya sangat tidak asing bagi saya, banyak yang saya kenal. Jadi saya merasa at home ya. Malam hari ini saya ingin berbagi tentang teologi pewartaan, dan ini sangat bagus untuk mengawali ETW ini, karena pada dasarnya kita semua ini kan diutus untuk mewartakan ya. Apalagi meditasi yang sudah kita jalani, relasi dengan Yesus dalam keheningan, itu yang mestinya bisa semakin banyak dirasakan oleh orang lain. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah nampak? Ya, sudah. Sudah, Bruder. Sudah, Bruder. Ya, sudah muncul ya. Baik. Terima kasih. Jadi sore hari ini kita akan mendalami tentang spiritualitas pewarta dan dasar-dasar teologi di balik itu, di balik kesediaan kita untuk berbagi. Yang pertama, ini di ruangan ini semua Katolik ya, dan semua sudah dipermandikan. Dan tugas utama kita sebagai orang Katolik itu yang utama dan pertama itu menjadi pewarta kabar gembira keselamatan Allah. Itu. Jadi sebagai pewarta kabar gembira, diri kita sendiri tentu juga mesti sukacita ya. Maka kita belajar bersama bagaimana mewartakan itu dalam ETW. Nanti ada materi public speaking juga. Itu menjadi penting di dalam sesi-sesi kita selanjutnya. Mewartakan sesuatu dengan sukacita dan gembira. Karena yang diwartakan adalah kabar gembira itu sendiri. Dan ini tugas semua orang Katolik. Dasarnya itu adalah Konsili Vatikan kedua yang sudah berlangsung selama 3 tahun di tahun 1962 sampai 65. Itu sebuah terobosan gereja itu. Dan itu menurut saya itu sungguh-sungguh karya Roh Kudus ya. Gereja yang tadinya menutup diri, kemudian secara simbolis Paus Yohanes Paulus ke-23 waktu itu membuka jendela. Kemudian untuk sebagai simbol bahwa gereja itu terbuka terhadap dunia. Nah, ide dari Konsili Vatikan ini yaitu dari Paus Yohanes Paulus ke-23. Tapi kemudian beliau tidak bisa melanjutkan proses ini. Prosesnya dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu Paulus ke-6. Jadi cukup panjang Konsili Vatikan kedua ini karena cukup banyak perdebatan dan tema yang dibahas. Dan hasilnya juga luar biasa, mengguncangkan dunia, mengguncangkan biara-biara juga. Nah, hasilnya mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah membaca, adalah 16 dokumen. Beberapa diantaranya tentang pewartaan. Yang tentang pewartaan itu ya Lumen Gentium, G, atau terang bangsa-bangsa. Ada EG,
et Gentes, terang karya misioner, kemudian Apostolicam Actuositatem, kemudian ada Gaudium et Spes, gereja di dalam dunia. Sebenarnya banyak. Dan saya sendiri, saya pribadi, saya bangga menjadi Katolik karena gereja kita itu punya dokumen-dokumen ini. Gereja berani bersuara tentang ketidakadilan di dunia ini, tentang sistem ekonomi, tentang eutanasia, dan gereja punya dokumen yang menyatakan sikapnya. Jadi itu yang membuat saya pribadi bangga menjadi bagian dari gereja Katolik. Semoga Bapak Ibu juga punya kebanggaan itu ya, tapi harus baca bukunya ya supaya tahu apa sih prinsip-prinsip gereja kita untuk menjawab permasalahan di dunia ini. Kemudian ada perbedaan besar zaman sebelum Konsili Vatikan kedua dan setelahnya. Bisa dikatakan sebelum Konsili Vatikan kedua itu sangat konservatif, boleh dibilang kuno. Organisasinya saja itu strukturnya itu piramid, jadi hierarki. Paling atas paus, kemudian uskup, imam, biaran-biarawati, lalu baru umat Allah. Nah, ini disebut gereja umat Allah model institusi piramida. Kemudian model ini itu biasanya cenderung mementingkan aturan, Bapak Ibu. Statis dan dogmatis sekali, syarat dengan aturan. Boleh, tidak boleh, dan lain sebagainya. Dan saat itu, sebelum Konsili Vatikan II, ya, gereja itu sering merasa sebagai penjamin kebenaran dan keselamatan. Jadi satu-satunya keselamatan itu di gereja. Itu pandangnya sebelum Konsili Vatikan kedua seperti itu. Oh iya, sebelum lupa nanti materi akan saya kemudian sesudah Konsili Vatikan kedua ada pembaruan. Pembaruan itu sangat terasa sekali. Ada yang siap, ada yang tidak siap. Ya. Ada yang masih berpikiran kuno, konservatif itu ada yang tidak terima. Biara-biara ada yang banyak anggota yang keluar juga gitu, karena merasa ini tidak sesuai dengan yang dulu gitu. Tapi yang jelas, nah model yang piramidal itu lalu berubah menjadi seperti ini. Jadi yang di tengah itu adalah Kristus. Lalu di Allah, uskup, imam, biarawan, biarawati. Ya, jadi paus, hierarki yang tertabis itu tidak lagi ada di puncak piramida, tapi lebih ke sejajar, berjalan bersama. Jadi ada keterbukaan dan pembaharuan cara pandang gereja setelah Konsili Vatikan kedua itu. Gereja tidak lagi bersama hierarki atau pastor sentris harusnya itu ya, melainkan Kristus sentris, pusatnya pada Kristus. Nah, sedangkan para hierarki paus, uskup, imam, kemudian biaran-biarawati dan awam itu bersama-sama. Sekarang bahasanya sinode, ya, sinodalitas, berjalan bersama untuk mengambil bagian dalam tugas Kristus dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan talenta dan kemampuan masing-masing. Nah, itu adalah bagian dari berjalan bersama itu ya. Jadi tidak hanya para imam, biaran-biarawati, tapi awam juga terlibat untuk membagikan kabar gembira ini, mengambil bagian. Kemudian gereja lebih bersikap terbuka dan rela untuk berdialog untuk semua orang. Buka kacamata ternyata lebih jelas. Nah, kemudian pada saat itu juga Roh Kudus menurut saya bekerja. Gereja disadarkan. Gereja meyakini bahwa keselamatan itu, Roh Kudus itu juga
bekerja di luar gereja. Ada orang-orang baik di luar sana yang punya hati, punya cinta, punya kasih untuk berbagi. Nah, itu terjadi perubahan stigma dan cara pandang sesudah Konsili Vatikan II yang digerakkan oleh hasil diskusi bersama para uskup dengan paus, dan hasilnya adalah dokumen-dokumen gereja tadi. Selain itu, ada paham gereja sebagai umat Allah itu memberikan penekanan pada ini tadi, berjalan bersama, kolegialitas episkopal, itu bahasa latinnya seperti itu, keputusan di dalam kebersamaan, ada discernment komunitas, memutuskan bersama-sama. Ada pembaruan yang mendorong umat untuk terlibat dan berpartisipasi serta kerjasama dengan para klerus. Lagi, semangat Konsili Vatikan II bukan pastor sentris, tapi kerjasama dengan para klerus, awam itu, dan juga biaran barawati. Kepemimpinan berdasarkan pada spiritualitas Yesus melayani para muridnya. Ya, bahkan Paulus sendiri dia menyatakan diri hamba dari segala hamba. Ya, karena contoh yang diberikan Kristus adalah melayani, mencuci kaki. Nah, konsekuensinya apa? Tadi yang telah dijelaskan. Hierarki yang ada dalam gereja bertindak sebagai pelayan bagi umat. Jadi imam, uskup, paus itu adalah pelayan bagi umat dengan cara memperhatikan dan mendengarkan umat. Seharusnya itu yang menjadi semangat sesudah Konsili Vatikan II. Ya. Ekaristi, imam tidak lagi menghadap altar, tetapi ada dialog menghadap ke umat. Lalu doa-doanya juga ada dialog, juga ada jawaban dari umat. Kalau dulu sebelum Konsili Vatikan, semuanya dilakukan oleh imam, wakil Kristus. Kemudian keterlibatan umat untuk aktif dan bertanggung jawab atas perkembangan gereja lalu menjadi hal yang penting. Dan malam hari ini itu menurut saya adalah perwujudan konkret semangat Konsili Vatikan II. Ya. Awam di sini, Bapak Ibu, ada orang muda juga mau mulai terlibat, mau berbagi, mewartakan kabar gembira itu. Maka tidak umat akan dapat kerjasama sebagai partner, ya, partner. Saya senang teman-teman MK itu saya melihat apa ya, ketika menyapa saya diterima itu seperti apa ya, sahabat gitu, tidak ada atasan bawah, tapi ada yang menyebut gitu, betul gitu. Itu menunjukkan kolegialitas tadi itu ya, gerak partner kerja dalam rangka penyelamatan Allah di dunia, ikut serta dalam menciptakan dunia yang lebih baik, Yerusalem yang baru. Nah, dasarnya yang pertama mengenai ini terjadi perubahan tentang apa dan siapa gereja serta umat Kristiani itu. Nah, ini menemukan dasarnya dalam dokumen Konsili Lumen Gentium artikel 1 sampai 3 dan AG 2 dan 6. Di sana dinyatakan Allah telah mengumpulkan manusia menjadi umatnya agar mengalami keselamatannya. Jadi Allah itu merindukan semua orang itu mendapatkan rahmat keselamatan. Lalu cara konkret Kristus
telah membentuk gerejanya yang kudus sebagai persekutuan iman, harapan, dan cinta sebagai himpunan yang kelihatan. Ini di artikel Lumen Gentium 8. Bukunya tipis-tipis ya. Bapak Ibu bisa dengan mudah mendownload dokumen-dokumen Konsili Vatikan ini. Kemudian kaum awam menerima tugas dan hak mereka untuk merasai berdasarkan persatuan mereka dengan Kristus. Kita semua setelah dipermandikan dan menerima sakramen penguatan itu mendapatkan semua tugas Kristus sendiri. Nah, lalu gereja lokal yang paling terkecil di keluarga maupun di lingkungan itu mempunyai peran misioner. Ada 5. Yang pertama itu misi pewataan atau kerikman, yaitu mengajar, bertekun dalam pengajaran. Nah, Bapak Ibu ini sedang belajar untuk mengambil misi pewartaan ini dengan kegiatan ETW ini. Nanti belajar untuk menyampaikan bagaimana kita itu bisa menemukan Tuhan dalam keheningan, justru dalam keheningan. Dan jalan menuju Allah itu akhirnya tidak bisa tidak melalui keheningan. Kemudian misi yang kedua yaitu koinonian, pasti pernah mendengar, atau misi persekutuan, yaitu bertekun dalam persekutuan, berkumpul bersama dalam doa keluarga, doa lingkungan, doa wilayah, di paroki, dalam komunitas-komunitas kategorial. Kemudian misi yang ketiga itu adalah liturgia atau peribadatan, memecahkan roti dan berdoa, ya, ekaristi kita, ibadah-ibadah kita. Itu tentu saja imam mempunyai posisi yang strategis untuk memimpin umat, karena ini memang job desk-nya ya. Kemudian yang keempat itu adalah misi diakonia atau misi pelayanan, mencintai Tuhan dan sesama di dalam pelayanan nyata, ya, melalui kunjungan-kunjungan, melalui sumbangan-sumbangan, berbagi pada mereka yang menderita, kecil, difabel, miskin. Dan yang terakhir itu kita semua ya, gereja lokal itu mempunyai misi kesaksian atau martiria. Bukan harus menjadi martir, mati di tengah-tengah perjuangan, tetapi menjadi saksi. Sehingga orang bisa melihat wajah Allah. Orang bisa mengalami kasih Allah itu melalui perjumpaan dengan kita, melalui hospitalitas kita, kehangatan, kemudian komunikasi yang mendukung, yang menyembuhkan, kunjungan yang juga menyembuhkan. Di Wisma Lansia ini ada komunikasi terapeutik. Jadi setiap perjumpaan itu seorang perawat harus membuat orang yang dijumpainya itu menjadi lebih baik, lebih sembuh, lebih bahagia. Nah, itu tugas gereja lokal, yaitu kita semua ya. Ada yang terlibat di 5-5-nya karena sangat aktif dan punya waktu, tapi ada yang terlibat di pelayanan, terus ada yang di pewartaan, tapi sebenarnya kita semua itu punya 5 misi ini. Kemudian hakikat gereja itu adalah selalu punya mengemban misi, pergi untuk mewartakan Injil. Karena asal-usul gereja adalah pengutusan Putra dan Roh Kudus yang mengalir dari cinta Allah Bapa. Dilihat di Gentes 2, artikel 2. Kemudian identitas dalam gereja adalah mewartakan Injil, itu tugas pertama dan utama. Kabar gembira keselamatan Allah. Benediktus ke-16 menyatakan mewartakan Injil itu tidak pernah boleh hanya jadi kegiatan sampingan,
melainkan harus menjadi ciri khas kehidupan gereja dan kehidupan umat Kristiani. Yang paling mudah mewartakan Injil itu ya senyum, salam, dan sapa, itu ya. Yang pelayanan itu tadi. Kemudian kalau gereja berhenti mewartakan Injil, kenyataannya gereja itu sudah tidak ada, atau sudah mati. Jadi itu mengalir dalam diri kita semua. Kita semua diutus setiap kali selesai misa, imam menyatakan kita diutus. Itu hakikat kita. Kemudian panggilan kita sebagai orang beriman mendapatkan dasar teologis dari surat pertama Santo Petrus ini. Biarlah kamu juga digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan pada Allah. Nah, ini ada dua hal yang barangkali baru. Dulu saya tidak terlalu paham ya, tapi dengan belajar teologi pewartaan ini sekarang saya tahu bahwa ada imamat jabatan dan ada imamat umum. Imamat jabatan itu ditabiskan untuk menjabat menjadi pejabat khusus pelayan jemaat, para diakon, ya, imam, uskup, dan paus. Nah, sedangkan imamat umum itu adalah berkat sakramen baptis dan sakramen penguatan yang kita terima, kita semua ini itu ternyata terlibat ambil bagian dalam 3 tugas imamat Yesus Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Ya. Sebagai imam itu menguduskan, sebagai nabi itu mengajar, dan sebagai raja itu untuk memimpin atau melayani. Nah, itu semua mendapat imamat umum setelah kita menerima sakramen permandian dan penguatan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada hal yang lebih utama di pewartaan kita adalah tentang kasih. Karena Kristus sendiri mengajarkan hukum utama dan pertama adalah kasih. Ya, ini yang mau kita wartakan melalui hidup kita, tegur sapa kita, pekerjaan kita. Itu. Kalau Bapak Ibu suka baca buku latihan rohani Santo Ignatius Loyola, di sana Santo Ignatius dengan sangat bagus merumuskan asal dan tujuan hidup manusia. Bahwa kita itu diciptakan untuk memuji, mengabdi, dan melayani Kristus. Dan dengan demikian kita diselamatkan. Jadi tujuan hidup kita itu mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti bersama Kristus. Setelah menerima belas kasihan dari Tuhan, setelah kita itu diselamatkan, ditebus, dicintai, lalu kita mendapat tugas perutusan untuk menyebarkan berita sukacita ini, bahwa kasih itu untuk semua orang. Sehingga kita didorong untuk hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Hanya dengan demikian lalu kita mampu menjadi saksi hidup akan belas kasih Tuhan. Tujuan pewartaan kita itu agar seperti yang kita alami, orang lain juga mengalami keselamatan, pembebasan dari segala sesuatu yang menindas manusia. Lebih-lebih penindasan dari dosa yang jahat, ketergantungan, kelekatan, mengalami sukacita karena mengenal kasih Allah itu. Dan menjadi milikmu, lebih dalam lagi menjadi bagian. Karena aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku.
menjadi istana cintanya, menjadi bait Allahnya. Kerajaan Allah itu mestinya hadir di tengah masyarakat dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Orang boleh mengganti kata kerajaan Allah dengan keadilan, ya, dengan kasih, ya, dengan kedamaian. Agar gereja dibangun untuk melayani terwujudnya kerajaan Allah. Itu tujuan utama gereja didirikan itu agar membantu mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Tugas kita semua membuat dunia di mana Allah itu meraja. Kalau Allah meraja itu ada damai, sukacita, keadilan. Nah, kabar gembira keselamatan Allah itu diwartakan dengan cara bagaimana? Tadi sudah ada 5 misi tadi ya gereja lokal itu. Secara konkret ya kita mesti hadir, berada bersama orang lain. Kemudian yang kedua kita solider, peduli dan berbela rasa dengan orang lain. Keempat berbagi pengalaman sesuai dengan tema kita ya, belajar bersama, berbagi sesama. Lalu dengan kata-kata, mengajar, mengedukasi, menasihati orang lain. Nah, ITB ini kita akan belajar untuk itu, mengajar, kemudian mengedukasi. Ini seperti pedang bermata dua ya, ketika kita itu mengajar, kata-kata yang sama itu menusuk ke dalam diri kita dan juga pada orang lain. Kata-kata itu harusnya menjadi hidup. Slide terakhir. Tadi ada yang menyatakan, oh ada yang pendiam tapi ternyata banyak sekali anggotanya. Ya ini Bapak Ibu, kita bisa belajar dari Santo Vincentius Apaulo. Jika Allah adalah pusat hidupmu, tak perlu kata-kata. Kehadiranmu saja akan mampu menyentuh hati. Kehadiran kita di dalam peserta ITW, para fasilitator, dan nanti juga peserta 6 week yang mau kita layani itu mestinya membangun damai, sukacita, ya masuk dengan wajah sukacita, ya karena kita ada sukacita di dalam diri kita. Jadi pertama-tama Allah itu ditemukan di dalam diri dulu. Baru setelah itu kita akan mampu Roh Kudus yang sama yang ditemukan dalam diri itu akan mengenali Roh Kudus dalam diri orang lain, dalam setiap situasi, dalam setiap perjumpaan. Baik, ini yang terakhir dari John Moon. Meditasi adalah kekuatan yang menyatukan hal besar dalam hidup kita, memberi kedalaman dan perspektif pada siapapun kita dan apapun yang kita lakukan. Nah, bagi para meditator yang cukup tekun, pasti akan mulai bisa merasakan kebenaran kata-kata ini. Keheningan itu mengubah diri kita, menyembuhkan, menyatukan pribadi kita yang sudah terpecah-pecah. Dalam keheningan kita menemukan siapa Tuhan dan siapa aku. Ada Tuhan di dalam aku, dan ini yang mengubah kita. Hal ini karena kita telah hidup dari kekuatan kasih Allah yang hadir dalam hati kita, yang sudah kita temukan dalam keheningan itu, dalam segala kebesarannya, dan dalam semua kesederhanaannya, dan di dalam Roh Yesus. Itu refleksi John Moon sendiri. Kalau kita sungguh tekun bermeditasi, kita suatu saat akan mengamini kata-kata ini. Dan ketika itu terjadi, lalu ada dorongan yang kuat agar orang lain juga bisa mengalami hal yang sama, keselamatan yang sama, sukacita dan saya kira itu yang bisa saya bagikan. Ini slide yang terakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bruder atas pemaparannya untuk materi teologi pewartaan. Ya, jadi teman-teman, saya menyimpulkan
yang dipaparkan oleh Bruder, yang dimana menguatkan kita untuk tagline kita, belajar bersama, menguatkan kita untuk belajar dan belajarnya bersama. Dan kedua adalah kita perlu mewartakan, kita perlu berbagi kepada sesama. Begitu ya, Bruder Bayu ya. Kalau saya simpulkan ada di belakang, di sini ya saya. Baik, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan disimpan dulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Nah, izinkan saya sekarang untuk maju ke sesi berikutnya. Itu adalah kita undang Bu Siska dari WCCM School, ya, jadi WCCM School. Jadi di WCCM kita di Indonesia juga ada. Jadi WCCM School yang khusus melayani untuk pengajaran-pengajaran, ya, termasuk pewartaan-pewartaan lewat buku, ya. Jadi ETW 2025 ini seperti yang Bu Leni katakan, Keuskupan Agung Jakarta adalah pelaksana. Jadi seluruh rangkaian bahan dan lain-lain itu adalah merujuk pada WCCM School ya nasional. Jadi nanti keuskupan lain kalau mengadakan itu formatnya ya intinya ya sama gitu ya. Jadi saya persilakan Bu Siska. Silakan Bu Siska untuk menjelaskan kepada para peserta untuk program ETW ini dan juga kenapa ada pra ETW yang sampai semuanya jatuhnya jadi 6 plus 3 hari nanti di onsite. Silakan Bu Siska. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Bapak Ibu semuanya peserta ETW dari KAJ tahun 2025. Dalam briefing ini saya mau sedikit menjelaskan mengenai tujuan diadakannya ETW. Tujuan ETW itu untuk mengader pengajar-pengajar baru dalam kelompok meditasi Kristiani. Seperti tadi yang Bu Leni bilang, kita kekurangan pengajar dan fasilitator, terutama untuk sharing program 6 minggu yang diadakan setelah ada pengenalan meditasi Kristiani di paroki-paroki atau di kelompok-kelompok. Jadi para lulusan ETW ini seharusnya dan harus dapat men-sharingkan materi program 6 minggu. Ya, istilah singkat, istilah umumnya dapat mengajar lah, mengajar program 6 minggu. Jadi Bapak Ibu peserta program ETW ini diharapkan sudah atau dalam proses memahami materi-materi program 6 minggu. Peserta juga diharapkan memahami dasar-dasar pengajaran meditasi Kristiani yang sudah diajarkan oleh John Min. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan mendapat form dari panitia. Nah, lewat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita bisa memperdalam atau memahami inti ajaran pengajaran meditasi Kristiani dan juga untuk meluruskan pemahaman sekiranya ada yang kurang sesuai dengan ajaran John Min dan gereja. Nah, peserta bisa dan boleh mengambil sumber-sumber buku untuk memperluas dan memperkaya sharing program 6 minggu ini. Nanti pendamping kelompok atau pendamping Bapak Ibu semua nanti bisa bisa men-sharingkan sumber-sumber yang perlu dibaca. Itu sumbernya banyak sekali, makanya tadi Pak Warno bilang ada pra ETW, karena ada perlu waktu untuk membaca buku-buku sumber tersebut. Ya, sebaiknya memang harus diadakan waktu untuk membaca. Nah, perlu dipahami bahwa pemateri nantinya program 6 minggu ini tidak perlu merasa tidak perlu hebat atau sempurna. Kadang kita minder, aduh aku kok belum banyak tahu ya gitu dalam hal pengetahuan gitu. Tetapi pemateri itu seharusnya dan harus lebih mementingkan praktek meditasi pribadi.
Sehingga pemahaman akan doa hening yang kita baca lewat buku itu yang diajarkan oleh John Main itu bisa lebih semakin mendalam dan diteguhkan oleh pengalaman pribadi Bapak Ibu semua. Pengetahuan kalau baca itu bisa didapat dari banyak sumber, tapi kalau pengalaman itu hanya bisa didapat dari praktek pribadi. Jadi yang kita cari ini bukan pengalaman mengajar ya, tapi pengalaman bermeditasi. Itu yang diharapkan. Jadi bukan pinter mengajar, pinter membawakan materi, tapi kita mencari pemateri yang punya pengalaman bermeditasi. Jadi perlu praktek pribadi juga. Membaca buku memang nggak salah, dan diharapkan memang banyak baca untuk memperluas dan memperdalam wawasan dan pemahaman. Tapi yang penting tadi tetap praktek pribadi. Jadi para pemateri meditasi Kristiani memang dianjurkan untuk banyak membaca, tapi juga tidak boleh meninggalkan praktek meditasi harian. Nah, sumber-sumber yang untuk dibaca itu sebagai acuan itu sebaiknya buku-buku dari meditasi Kristiani. Kita punya banyak sumber, nanti bisa tanya pendamping Bapak Ibu masing-masing atau dari tradisi gereja. Tidak dianjurkan untuk memakai sumber-sumber dari luar karena akan menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan mungkin malah bikin bingung, bikin rancu. Jadi sebaiknya buku-buku sumber itu diambil dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada kemungkinan nanti kalau Bapak Ibu membawakan materi, ada pertanyaan-pertanyaan di luar pengajaran meditasi Kristiani. Oleh karena itu, pemateri memang diharapkan belajar dari sumber-sumber lain nantinya yang bisa dipertanggungjawabkan, ya tetap hanya untuk menambah wawasan pribadi saja, tapi tidak untuk di-sharingkan atau menjadi kayak ajaran baku meditasi Kristiani. Kadang kan ada yang peserta nanti dalam pengenalan Six Week, ada yang tanya macam-macam di luar gitu. Sebaiknya ya memang kita membaca atau mendengarkan dari sumber-sumber yang bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa menjawab pertanyaan. Kalau memang nggak bisa ya bilang aja nggak bisa, nggak apa-apa. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Masih mute Pak Warno. Ya, terima kasih Bu Siska. Mungkin Bu Siska bisa cerita sedikit mengenai kapan itu ETW mulai ada program PRA-nya dan tujuan utamanya. Tadi sudah disinggung bahwa begitu banyak materi ya. Mungkin ada poin-poin lain yang perlu ini supaya menguatkan para peserta ETW tahun ini untuk benar-benar meluangkan waktu untuk Oke. ETW ini, Bu. Silakan, Bu. Mungkin Bruder bisa bantu juga sharing. Kalau nggak salah kita mulai ada pra ETW itu ETW tahun 2019 ya Bruder ya. Kita menggodok program panduan Six Week dan terus ETW punya gaya baru, ada pra-nya gitu. Enggak ya Bruder ya, 2019 nggak ada pra ya. 2024. Sebelumnya ada nggak yang ada pra-nya? 2024 yang ada pra. Yang 2024, ya betul. Cuma 2024. dikirimin buku, disuruh baca. Betul. Ada PR-PR itu ya. Dengan PR-PR, soalnya dari pengalaman yang 2019 itu kita nggak ada, kalau kita nggak membaca materi terlebih dahulu, itu pada waktu kita membawakan Six Week itu istilahnya bahasa Jawanya apa ya? Kepontal-pontal tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kesulitan gitu. Apalagi yang belum pernah belum pernah baca buku sama sekali gitu. Baca sumbernya sama sekali.
Yang Baik. 2024 aja masih kepontal-pontal itu. Iya, Di iya. tengah-tengah kesibukan orang kerja harus baca seminggu berapa? Dua bab ya untuk minggu. membahas dua minggu itu Dari 2 Nah, minggu. materi 2 minggu. Ini Bapak Ibu enak 1 minggu 1 materi, satu sesi bahasan gitu loh. Iya. Jadi waktunya lebih lega. Baik, terima kasih Bu Siska untuk penjelasannya. Jadi teman-teman semoga itu menguatkan ya bahwa pentingnya pra-ETW dan ini merupakan proses dari dulu dan pengamatan dari WCCM Pusat sendiri, WCCM School sendiri yang selalu improvement, selalu lakukan perbaikan ya untuk menyempurnakan ETW ini ya. Jadi ETW singkatan dari Essential Teaching Workshop ya teman-teman. Jangan jadi weekend. Kemarin ada yang menjadi weekend karena dulu itu biasanya diadakan waktu weekend gitu ya. Jadi ini adalah workshop. Oke. Baik, terima kasih Bruder Bu Siska untuk pemaparannya. Nah, sekarang dan Bu Leni juga ya menambahkan tadi, sekarang kita akan masuk ke teknis pelaksanaannya. Jadi secara pewartaan sudah dimodalin gitu ya, sudah dibekali gitu oleh Bruder, latar belakang secara ETW dan ada pra-ETW sudah dijelaskan oleh Bu Siska, dan tadi perlu belajar, perlu berbagi. Makanya saya senang sekali dengan tagline kita, belajar bersama, berbagi sesama. Berbagi dari yang kita pelajari, tapi Bu Siska tadi menekankan satu, dari pengalaman kita bermeditasi. Makanya ETW yang ikut dalam ETW itu harus sudah mempraktekkan meditasi gitu ya. Gimana kita mengajarkan 6 week kalau kita sendiri tidak bermeditasi. Baik, nah sekarang mengenai teknik pelaksanaannya. Saya ini kan persilakan Bu Retno. Bu Retno, silakan Ya, untuk sharing mengenai teknik pelaksanaan untuk ETW KAJ tahun 2025. Silakan Bu. ya, oke. Selamat malam, Bruder dan Ibu Bapak semua. Ya, Malam. sungguh luar biasa ya. Ini ETW MKKAJ ini di tahun 2024 diadakan secara nasional dan kita cuma dapat jatah 6 orang. Jadi saya bilang waktu itu sama Bu Leni, KAJ cuma dikasih 6 orang. Nah, sekarang ada 24 orang. Semoga semakin semangat ya untuk mengenalkan MK terutama di Keuskupan Agung Jakarta. Baik, kita lanjut, Pak. Teman-teman semua, saya sudah melihat di grup-grup masing-masing ya, sudah masuk semua. Jadi semoga ini semua sudah masuk, karena para pendamping juga sudah melaporkan bahwa sudah menambahkan pesertanya ke dalam grup. Jadi kita dibagi menjadi 6 grup, setiap grup terdiri dari 4 peserta dan bersama dengan 2 orang pendamping. Jadi teman-teman tidak usah menganggap pendamping itu sangat bagaimana gitu ya, karena di sini tagline-nya kan belajar bersama. Pendamping juga belajar, karena di setiap teman-teman kalau pernah ikut 6 weeks berkali-kali, pasti di 6 weeks berikutnya, oh ada sesuatu yang baru, ada sesuatu pemahaman baru begitu ya. Nah, di sini juga kita akan belajar bersama. Teman-teman saya harapkan sudah mendapatkan 2 buku yang kami kirimkan, yaitu Coming Home dan program 6 minggu. Dan itu
mohon sudah dibaca karena kita akan setelah ini kita akan mulai pada acara pra ETW. Oke, boleh lanjut Pak. Ya. Jadi acara kita adalah yang malam hari ini briefing peserta dan pengajaran dari Bu Derbayu itu akan membekali kita semua untuk masuk dalam pertemuan pra ETW. Ada 6 sesi pengajaran 6 weeks, jadi kita buat 6 minggu. Nah, maksudnya pra ETW itu bagaimana? Jadi di dalam kelompok teman-teman akan nanti diberi suatu form. Form itu bisa isinya pertanyaan dan meminta teman-teman untuk membaca. Terutama 2 buku yang sudah kami kirimkan. Tuh. Nah, dalam setiap minggu itu kita mengerjakan 1 sesi. Jadi teman-teman setelah menerima form itu silahkan menjawab pertanyaan yang di situ. Jadi sebenarnya form itu gunanya supaya di setiap sesi teman-teman itu mulai mendapatkan pemahaman, oh kalau saya memberikan sesi 1 6 weeks tentang apa itu meditasi, saya harus apa ya yang mau saya sampaikan. Nah, itu sebenarnya intinya. Jadi kalau misalnya di sesi 2 tentang John Main, apa ya yang mau saya sampaikan kepada audiens atau pendengar yang mendengarkan sesi 2 ketika saya membawa, mereka harus tahu apa aja tentang John Main gitu. Nah itu dipandu dari form yang kita berikan. Selain itu, dari BCCM School itu juga memberikan materi-materi lain. Jadi teman-teman kan di dalam kelompok ada pendamping. Nanti di setiap sesi itu berakhir, sesi 1, yang diinginkan dari sesi 1 itu adalah teman-teman membuat poin-poin apa yang pada saat ETW nanti ya yang onsite di Samadhi itu kan kita akan belajar presentasi. Nah, teman-teman siapkan itu, bukan siapkan presentasinya ya, tapi poin-poinnya. Kalau saya presentasi di sesi 1, ini loh poin-poinnya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di buku program 6 minggu, itu kan sebenarnya poin-poinnya itu sudah ada ya. Sebenarnya jelas, tetapi bukan sekedar copy paste ya. Oh ini ada, jadi saya nanti mau ngomong ini, saya nanti mau bicara ini, selesai. Nggak gitu. Maksudnya yang saya mau ngomong poin 1 itu apa ya? Gitu. Itu teman-teman dalamin di buku Coming Home, di buku nanti buku-buku lain yang akan di-sharing oleh para pendamping. Lalu kecepatan masing-masing kelompok itu berbeda-beda ya. Juga kecepatan masing-masing peserta. Jadi nggak usah merasa kecil hati, kerjakan sesuai dengan kecepatanmu. Cuman ada batas waktu gitu ya. Jadi di akhir sesi 1 ya harus sudah dikumpul ke pendampingnya. Ini loh Bu atau Pak yang nanti akan saya bicarakan. Kemudian misalnya teman-teman ada pertanyaan, jangan ragu untuk berdiskusi di dalam grup kecil itu gitu. Dan setiap kelompok itu kan didampingi 2 pendamping. 2 pendamping itu mendampingi 4 peserta. Jadi peserta dari kelompok 1 nggak perlu pindah ke kelompok 2 gitu. Pengen lihat-lihat apa ya di sana. Nggak usah gitu ya. Jadi langsung aja di kelompoknya masing-masing. Kemudian di sini ada jadwal tentang pertemuan pra ETW sesi 1. Ini kita akan mundur dulu Pak. Sebelumnya yang tadi. Nah, di sini kan ada pertemuan online via Zoom. Itu sebenarnya kita mau pertama kali memulai pertemuan pra ETW sesi 1 secara online. Jadi nanti akan dibagi dalam breakout room.
Tetapi itu kan hari Jumat. Tetapi sesi 2 dan sampai sesi 6, saya percaya teman-teman semua pasti sibuk ya, orang sibuk gitu ya. Silahkan didiskusikan dengan pendamping dan teman-teman dalam kelompok. Silahkan diskusinya dalam WA group, it's okay gitu ya. Pendamping akan mendampingi. Tetapi jika teman-teman kemudian yuk kita kumpul secara online bertemu, tapi jangan hari Jumat. Saya nggak bisa hari Jumat. Ya tentukan aja sendiri. Ya, jadi dinamika kelompok setelah itu, setelah dari tanggal 1 Agustus, jadi sejak sesi 2 sampai sesi 6, silahkan diatur bersama teman-teman kelompok dan pendampingnya. Gitu. Kemudian pada tanggal 12 sampai 14 September, yaitu mulai Jumat. Jumat itu kita mulainya pagi. Karena kemarin waktu ETW 2024, itu diadakan di Jawa Tengah ya. Jadi yang dari Jakarta nyampe ke sana setelah makan siang atau hampir sore, setelah snack sore. Tapi mereka mengadakannya 4 hari. Nah, kalau di sini kita mengadakannya 3 hari, tapi kita mulai dari Jumat pagi. Karena semua dari Jakarta. Lanjut, Pak. Nah, apa yang diharapkan dari pra-ETW tadi? Peserta membaca dan menggali materi yang telah diberikan. Terus mencoba membuat materi pengajaran setiap minggu dari 6 Weeks sesuai panduan materi yang diberikan. Jadi tadi saya bilang bikin poin-poinnya, bukan bikin PowerPoint ya, tapi teman-teman boleh ketik nanti di akhir sesi 1 kirim ke pemateri, kirim ke pendamping. Bila yang tidak bisa ngetik, boleh ditulis di kertas, di foto ya. Jadi itu bukan halangan. Jadi yang diharapkan pada saat kita onsite nanti, setiap peserta itu sudah menyiapkan draft materi pengajaran 6 Weeks menurut pemahaman teman-teman dan setelah diskusi dengan pendamping. Ya, jadi bukan datang ke samadhi dalam keadaan blank gitu ya. Jadi kita sudah tahu, oh kalau sesi 1 saya akan jelaskan ini, sesi 2 saya akan jelaskan ini. Nanti pada saat onsite itu teman-teman juga akan diberi pengajaran tentang bagaimana membawakan presentasi nanti oleh Bu Leni. Lalu kemudian kita akan berkumpul dalam grup besar membahas draft materi teman-teman masing-masing. Jadi nanti ada pemateri yang akan menjelaskan harusnya begini. Nah, teman-teman langsung, oh saya kurangnya di sini, saya kurangnya di sini. Dan itu bisa didiskusikan, kemudian setelah itu teman-teman bawakan dalam presentasi di kelompok kecil ya, bukan presentasi di kelompok besar. Nanti di kelompok kecil masing-masing teman-teman akan presentasi. Sudah, ada lagi ya Pak Warni? Oke. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Bu Retno untuk pemaparan secara teknis untuk pelaksanaan pra-ETW terutama, dan tadi juga sudah disinggung mengenai ETW yang akan dilakukan secara onsite di Puspa Samadhi selama 3 hari, tanggal 12 sampai 14. Mungkin kalau ada yang ini bilang, Bu Retno, apakah saya harus memang siapkan PPT? Ya, PPT slide. Saya nggak bisa nih siapin PPT slide. Itu gimana, Bu? Boleh ditulis. Jadi nanti diajarin di sana ya. Cuman sebenarnya goal dari pra-ETW, setelah kita pra-ETW itu kita harus sudah punya poin-poin apa yang menurut saya, ya menurut setiap peserta, ini loh yang akan saya sampaikan kalau saya sharing di sesi 1, atau sesi 2, sesi 3. Jadi semua sesi nanti dicoba.
Baik, terima kasih Bu Retno. Jadi teman-teman, even pada saat 6 week, teman-teman setelah dari ETW ini mendapat tugas untuk mengajar 6 week, tidak mandatory, tidak wajib bahwa kita harus menggunakan slide. Ya, bisa juga kita pengajaran dengan duduk, kemudian mulai sharing, dan materinya Bapak Ibu dalam tulis tangan sekalipun. Tulis tangan, kemudian di-sharingkan, dibacakan. Tadi Bu Siska sudah bilang bahwa yang penting ada pengalaman dari meditasi terhadap topik minggu tersebut. Makanya 6 week itu sering sekali diikutin oleh para meditator, ikut lagi. Jadi kita ini bukan training gitu. Oh, training cara memasak capcay misalnya. Oh, sudah tahu ya? Sudah, berikutnya nggak datang lagi karena sudah tahu. Tapi kita ini karena para pematerinya itu akan men-sharingkan pengalamannya. Kemarin saya bahkan tanya sharing ke Bu Siska bahwa Bu, kalau Keuskupan Agung Semarang bagaimana? Bu Siska mungkin bisa ini sharing sedikit Keuskupan Semarang bahkan tidak menggunakan slide. Silakan Bu, tidak menggunakan proyektor, PPT gitu ya Bu. Silakan Bu. Ya, apa namanya? Bukan ya Semarang terutama Jogja ya. Kita nggak pernah, Ya. saya terutama itu tidak pernah membawakan 6 week pakai slide. Jadi saya pada waktu pengenalan, iya kita seminar besar mengundang apa namanya orang-orang yang berminat bikin undangan gitulah kita adakan. Itu pasti banyak pesertanya yang ikut. Tapi begitu masuk 6 week itu kita kalau di Jogja itu kami langsung sudah bentuk seperti kelompok. Bentuknya sudah seperti kelompok. Jadi langsung datang kita bermeditasi dulu, udah itu baru saya menyampaikan program 6 minggu. Nggak pakai slide, saya hanya bagi fotokopi dari buku 6 week yang di bagian itu. Misalnya kan pertama sesi 1 apa itu meditasi, ada persiapan-persiapan, terus di belakangnya kan ada materi. Nah, materi itu yang saya fotokopi untuk peserta, lalu di kelompok cuma saya bacakan, terus kita diskusi bersama, lebih banyak saya mancing pertanyaan. Begitu. Jadi, Ya. saya nggak pernah bikin slide untuk 6 week. Iya. Begitu. Baik. Ya, jadi Ya. teman-teman jangan khawatir kalau aduh saya nggak melek komputer, aduh saya sudah lama nggak pegang komputer gitu ya. Banyak cara untuk berbagi ya, tapi belajarnya ya tadi harus baca memang ya untuk belajarnya. Baik, nah sekarang kita buka sesi Q&A ya, tanya jawab. Saya undang Bruder, saya undang Bu Monik ya untuk di layar. Silakan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua ternyata. Sudah jelas semua ternyata. Pak, kalau usul boleh Pak, nggak Silakan, silakan Bu Lilis. Tadi kan dikatakan oleh Bapak ya maupun Bu Siska bahwa tidak perlu harus ada materi berbentuk slide ya Pak ya. Yang lebih penting itu adalah pengalaman. Oke nggak apa-apa, itu bagus Pak. Tapi bagaimana ya Pak, tadi dari poin-poin yang harus kita kumpulkan dari masing-masing grup ya, kata Bu Retno kan kita nanti diberi tugas. Bagaimana apabila pada tahun ini, ETW 2025, poin-poin itu kita rangkum Pak, terus kita jadikan materi, mungkin bisa berbentuk buku atau slide. Maksud saya begini Pak, itu penting sekali untuk standarisasi. Sebab kalau tidak itu berbahaya antara pemateri satu sama lain, kalau tidak sama bisa menyesatkan. Gitu. Jadi selama 6 minggu itu materinya semua distandarisasi dan nanti apabila tahun depan ada revisi harus direvisi lagi. Jadi kita sebutkan di situ materi 6 week misalnya September 2025 edisi 0 gitu ya. Jadi nanti kalau tahun depan direvisi
misalnya tahun Agustus 2026 revisi ke-1 kayak gitu Pak. Jadi saya khawatirnya kalau menyesatkan orang banyak kalau kita tidak sama gitu. Nah itu Baik, terserah Bu. nanti ketika menyampaikan materi, materi slide tersebut tidak perlu ditampilkan tidak apa-apa. Tapi yang penting materi yang kita sampaikan itu antara semua pemateri ATW itu bisa standar itu Pak. Takutnya menyesatkan itu aja. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Lilis. Itulah tujuan utama dilakukannya ETW dan juga ada pra ETW dan juga didampingi. Itu tadi Bu Siska sudah ada singgung mengenai ini. Cara menyampaikan tergantung pada pemateri nanti. Tapi intinya harus sama semua. Saya mungkin undang Bu Siska atau Bu Retno. Silakan Bu Siska untuk ini lebih menekankan untuk pemahamannya bahwa yang dikhawatirkan Bu Lilis juga sudah dipikirkan dan itulah tujuan dilakukannya ETW, ada ini nanti ada grup besar ya untuk penyamaan poin-poin. Silakan Bu Siska. Ya, kalau untuk materi sebetulnya sudah standar, Bu, dari buku panduan 6 minggu itu. Dari buku panduan 6 minggu itu yang dicetak tebal itu adalah poin-poin yang harus tersampaikan. Coba Yang itu Ibu ya, Bu buka. Ida, yang Iya, itu. betul. Iya. Iya, di bagian dalam misalnya sesi 1 apa itu meditasi, itu kan nanti ada kalimat-kalimat yang dicetak tebal. Nah, itu poin-poin yang harus disampaikan, harus ada dalam menyampaikan tentang apa itu meditasi atau apa itu doa. Begitu. Nah, nggak harus semua istilahnya yang penting-penting itu semua. Nah, nanti dalam penyampaiannya, nah itu terserah masing-masing gimana memperdalam dan memperluasnya. Begitu. Tapi intinya itu ada di buku program 6 minggu itu. Ya, boleh nggak meskipun intinya ada di sini kan kita bikin slide-nya itu standar gitu Bu. Saya soalnya contohnya misalnya definisi jiwa atau hati aja di halaman ini beda-beda loh Bu, membingungkan gitu. Beda, Brut. Beda, Brut. Aduh, Membingungkan. Oke. Halaman ini sama halaman ini beda. Ya, itu mungkin nanti didiskusikan dengan pendamping. Pendamping, ya Bu. Nah, untuk yang slide itu kami sebut sebagai slide acuan, Bu. Itu memang ada nanti. Nah, jadi waktu kita lakukan ETW onsite, waktu di Samadhi, sebelum Bapak Ibu mempraktekkan pengajaran dari poin-poin yang udah Bapak Ibu siapkan selama pra, itu akan dibekali lagi sama yang disebut para pemateri. Nah, itu dengan slide-slide PPT. Dan itu poin-poinnya ada. Dan itu bisa menjadi slide acuan, Bu. Jadi, tadi saya katakan bahwa tidak perlu harus slide, itu artinya pola penyampaian. Jadi pola penyampaian, karena ada yang mungkin merasa saya tak biasa membuat PPT, kasih PPT pun saya susah untuk dia, tapi saya tahu poin yang harus disampaikan ini, saya bisa menyampaikan. Jadi ada berbagai cara. Slide adalah salah satu caranya. Tentu kalau Ibu memerlukan slide sebagai guide Ibu, bukan berupa tulisan, boleh-boleh saja, baik-baik saja. Dan slide itu akan ada pada hari H. Mengapa kami tidak memberikan duluan? Supaya Ibu lebih dan para peserta yang lain lebih gali dulu. Jadi kita tidak cekokin langsung makan. Tapi mencoba untuk memasak dulu. Saya selalu konotasikan dengan bahan-bahannya yang diberikan. Misalnya sesi pertama adalah capcay gitu ya. Capcay sudah berikan materinya ini. Jangan pula capcay pakai terasi. Nggak bisa, tapi pakainya ini. Nah, waktu kamu mau memasak, kita mau Ibu bereksperience sendiri. Pilih kolnya gimana, pilih buncisnya gimana, pilih sayuinya gimana gitu ya. Ibu rasakan sendiri, mengalami sendiri. Terus nanti setelah kita di Samadhi, Bu Leni akan bilang, gini loh,
cara masak capcay. Pilih ininya begini. Oh ya, kemarin aku agak bingung ya pilih ini, ternyata ada cara begitu untuk memilih ini gitu ya Bu. Sehingga serangkaian ETW ini dirancang oleh WCCM School itu dalam rangka itu. Bapak Ibu ada proses menggali sendiri, dan supaya tadi yang Bu Lilis bilang jangan melenceng kemana-mana, kita tetap ada acuan gitu ya. Silakan kalau mau ditambahkan Bu Retno, Bruder, Bu Monik, silakan. Bruder, tambahin Brud. Ya, sudah bagus kok penjelasan Pak Warno dengan analogi masaknya itu. Mas Masa Diska capcay. juga sudah menggarisbawahi poin-poin penting. Yang Nanti penting kalau Bu terlalu Lilis kreatif apakah sudah capcaynya pakai terasi gitu kan. Udah di Iya. kita capcay kita nggak pakai terasi gitu ini ya. Baik. kami perlu tahu apakah Bu Lilis sudah paham apa yang ingin Iya, disampaikan. baik. Ya, silakan kalau mau tambahkan Bu Retno, mungkin Bu Leni. Cukup? Ya, Bu Retno silakan. Ya, Ada itu pertanyaan dari Bu Junita. Bu Junita, Oh ya, Bu present. Junita, silakan Bu Junita. Iya, selamat malam. Ditanya dulu Bu Lilis, udah oke? Udah jelas ya Ini Bu? sudah. Jadi standarnya, isi-isinya apa saja yang harus dijelaskan itu sudah ada poin-poinnya. Jadi jangan khawatir Bu, tapi nanti kalau Ibu perlu slide, banyak contoh-contoh slide-nya banyak yang bisa Ibu pakai untuk mempermudah. Nah, Tapi justru yang jelas poin-poinnya sudah dituliskan dan itu seragam. ya mengenai poin-poinnya saya mengerti kan udah ada nih bukunya standar ya. Tapi nanti ketika menjadi slide itu saya usul kalau boleh slide-nya itu juga standar Bu. Misalnya di isunya kan September 2025 revisi 0. Nanti tahun misalnya ada direvisi lagi gitu loh Bu. Meskipun nanti ketika penyampaian tidak usah ditampilkan slide nggak apa-apa. Tapi paling nggak itu sebagai pegangan kami karena tidak standar itu membahayakan Bu, meskipun ini sama ya poinnya kan bisa aja nanti lupa atau salah kutip kan bisa terjadi, bisa menyesatkan Ya, peserta. paham concern-nya Ibu. Apa, Hanya Bu? ada beberapa orang yang memang dia bisa saja lebih suka membuat slide sendiri yang mana mungkin lebih mudah bagi dia untuk menjelaskan. Jadi sebetulnya kebutuhan slide atau tidak slide, standar atau mau disamakan semua atau tidak, itu tergantung kebutuhannya Bu. Kalau yang sudah masuk ke kami, itu berbagai macam consideration. Ada yang bilang, kalau slide-nya distandarkan, saya bingung Bu, karena yang membuat slide itu pasti punya arti sendiri kenapa dia menonjolkan hal itu, kenapa dia memaparkan itu, kenapa menggunakan gambar itu pasti ada cerita di baliknya. Yang biasanya adalah pengalaman-pengalaman pribadi dari orang yang membuat slide tersebut. Nah, ini yang menjadi, kan kalau dipaksakan, itu slide tersebut menjadi tidak nyaman bagi orang lain yang mungkin dia mau menjelaskan tujuannya materinya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Jadi kalau mungkin nanti usulannya adalah mungkin poin-poin yang sudah dituliskan di dalam buku itu dibuat slide-nya. Nah, itu boleh Bu. Kalau itu, misalkan materi week 1, poinnya adalah A, B, C, D yang sudah ditebalin huruf tebal itu. Itu bisa. Itu bisa kami produce berupa slide yang merupakan poin-poin pedoman. Tapi kalau slide untuk menjelaskan, itu kami persilahkan masing-masing. Stylenya beda-beda. Pak Suwarno lebih suka dengan gambar. Ibu Risna lebih suka dengan video. Boleh-boleh saja. Tapi kalau boleh saya nangkep, Bu, mungkin bukan slide presentasinya yang distandarkan, tapi
poin-poin yang ada di buku, mungkin kami bisa buatkan slide-nya untuk memudahkan pada waktu Bapak Ibu menjelaskan. Mungkin gitu ya Bu Lilis Ya, ya. paling tidak Solusinya seperti ya. itu, Bu, supaya tidak Ya, mungkin solusinya menyesatkan seperti hanya itu. orang. Ya. Ya, karena kan kalau slide, pakem revisi 1, nanti dia kadang-kadang nggak tahu ini background-nya apa ya membuat slide. Saya sendiri sangat tidak nyaman menggunakan slide orang lain untuk menjelaskan. Karena biasanya saya bikin slide dari berdasarkan materi-materi pokok-pokoknya sudah, pokok-pokok pembahasannya sudah. Nah, saya kembangkan dengan pengalaman saya pribadi. Nanti ada itu, Bu. Saya jelaskan juga di hari pertama tentang bagaimana membuat slide dan kenapa kok kita tidak menstandarkan. Gitu ya, Bu Lilis ya. Jadi item-itemnya mungkin kita bisa standarkan, kita buat dalam bentuk slide. Gitu ya, Bu? Ya, Oke. oke, Bu. Ya, Ya, thank you. terima kasih. Tadi Terima Bu Yunita kasih. dulu sebelum Ibu Bonita. Ada dua. Ada Bu Junita tadi. Ada Bu Yunita, ada Ibu Bonita. Tadi Malam Ibu Ya, Yunita tadi dulu. Bu Junita dulu ya. Bu Junita, Ya, silakan. suara saya kedengar? Junita, Terdengar Bu Yunita? Dengar. Oke. Junita. Saya mau tanya, dalam kita melakukan penjelasan itu, kita tuh menjelaskannya hanya searah atau interaktif? Dan apakah kita itu hanya mengarahkan, jadi peserta yang menerima penjelasan kita itu dipancing untuk interaktif, atau kita benar-benar mengajar seperti seorang guru gitu? Kalau saran saya lebih interaktif, Bu. Karena karena kita bisa nangkep rasa ingin tahunya dia itu. Dia kan ada apinya, ini saya pengen tahu, itu tangkep gitu kan. Kita jelaskan, dah dengan begitu dia, oh begini toh meditasi Kristiani gitu. Nanti kalau dia, dapat pemahaman yang jelas, bisa jadi dia ikut kelompok begitu. Kalau kita satu arah ngajar gitu kan, soalnya meditasi itu kan bukan teori, bukan teologi. Ini kan kita ngajak mereka berjalan gitu dalam suatu perjalanan kan. Masuk ke dalam suatu pengalaman. Jadi kalau saya cuap-cuapnya dikit, pertanyaannya yang saya banyakin. Nah, ini saya maaf ya, saya pakai perbandingan ya. Seperti kalau kita ikut CAP ya. CAP itu kan dia satu arah banget gitu kan. Dan seperti kita bandingin sama kalau kita ikut EJ. Nah, di posisi kita ini lebih baik kita menjadi fast seperti EJ atau pengajar seperti CAP gitu. Kalau kita fast di EJ itu kan kita hanya memancing gitu loh. Jadi mereka yang mendapatkan pengertian itu sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan kebanyakan juga sharing gitu kan. Jadi dari sharing itu kita bisa arahkan. Nah, yang perlu saya tahu, kemana arah meditasi ini yang harus saya pegang? Apakah benar-benar seperti seorang guru, atau saya hanya memberikan pertanyaan interaktif untuk mereka menangkap apa saya? Selama ini program 6 minggu itu saya pahami sebagai kayak seperti pertemuan kelompok. Jadi pertama memang karena ini barusan pertemuan awal ya, orang juga belum tahu, makanya memang bentuknya pengajaran. Tapi setelah pengajaran itu ditanya, apakah ada pertanyaan atau ada yang mau sharing. Dalam 6 week itu saya nggak tahu, kalau di Jogja itu sebelum pengajaran 6 minggu pasti ada meditasi dulu. Ada meditasi dulu. Jadi sudah seperti kelompok. Format 6 minggunya kalau yang saya di Jogja itu saya bikin seperti kelompok pertemuan, saya nyambut mereka ya bersosialisasi sebentar, terus pada sudah jam pertemuan kita mulai meditasi. Setelah itu saya memberikan pengajaran 6 minggu. Setelah sesi 1, setelah itu ada pertanyaan tidak atau ada sharing tidak dari meditasi yang tadi. Jadi formatnya sharing dan tanya jawab setelah pengajaran. Jadi seperti kita ini dong Bu, pertemuan mingguan kita ya? Betul. Oke. Pertemuan 6 minggu di Jogja itu jadi seperti kita tuh pertemuan mingguan.
Jadi kita bukan kayak guru yang mengajar di depan dengan itu kan kaku kayaknya gitu Ya, gitu. bisa jadi dari kita menjelaskan itu kita mancing pengalaman mereka tentang pemahaman apa itu Iya, doa. Mm-mm. iya betul. Oke, thank you Bu. Jadi saya tahu arah menjelaskan itu seperti apa gitu. Makasih. Ada tambahan yang lain, Bruder Monik? Iya, tergantung kebutuhan Bu Yunita sebetulnya. Karena nanti ada masa-masanya, ada waktunya di mana KAJ ini mengadakan pengenalan MK, kemudian dilanjutkan 6-week program yang sifatnya online, sehingga nanti Bu Yunita itu harus mengajar seperti guru. Ini sebetulnya tergantung audiensnya. Kalau ini bentuknya offline, kemudian audiensnya itu langsung bertatap muka, langsung berdiskusi bisa. Tapi saya yakin nanti KAJ juga akan ada program 6-week yang online. Di mana seperti yang kita lakukan pada waktu kita online kemarin. Ini kan diajarkan dulu nih, kita sama-sama mendengarkan, ini kan pengajaran. Pengajaran yang kalau kita online dilakukan melalui video. Videonya Romo yang kita ambil. Nah, itu nanti Bapak Ibu juga seperti itu. Bu Yunita juga menggantikan porsinya Romo, bukan melihat YouTube, tapi Bu Yunita yang ngomong. Baru setelah itu diskusi. Jadi sebetulnya tergantung audiensnya juga dan bagaimana settingnya. Karena KAJ melakukan itu dalam berbagai format. Ada format di mana seperti mengajar, karena audiensnya banyak. Ada juga yang seperti pertemuan mingguan, karena dilakukan di komunitas-komunitas kecil. Jadi tergantung Bu, fleksibel aja sebetulnya. Intinya adalah kita sharing pengalaman kita bermeditasi kepada orang yang baru, supaya mereka ikut bisa merasakan gimana sih rasanya hadir dalam keheningan ilahi. Jadi nggak usah dianggap patokan patennya harus A, B, C sampai Z, enggak. Karena ini kita lebih ke arah sharing. Gitu Bu Yunita ya. Oke, baik. Terima Terima kasih Bu Yunita untuk pertanyaannya. Ada Bu Berikutnya Bonita. Bu Bonita. Silakan Bu Modita. Silakan Bu. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Malam. Salam kenal untuk semuanya ya. Ini mungkin saya wajah baru di sini. Kalau yang lain saya sepertinya udah senior-senior semua. Mungkin nanti saya Justru minta kita mohon. perlu yang Justru saya muda-muda sangat Bu. senang ini melihat Kami wajahnya. sangat senang nih ada yang muda Saya mau langsung begini, bermeditasi. Pak, ini nanti untuk youth camp. Nah, ini saya salam kenal dulu untuk semuanya. Dan Saya memang sudah kenal. tadi melihat dan mendengar pertanyaan serta usul dari Bu Lili sama Bu tadi siapa? Bu Junita ya. Bu Junita, saya juga jadi banyak pertanyaan sebetulnya mengenai teknis nanti kita menjadi fasilitator mungkin ya. Tapi mungkin pertanyaan itu akan saya berikan kepada Pak Joli ya. Pak Joli salam kenal ya sebagai pendamping saya nanti di grup 5. Malam hari ini sepertinya pertanyaan saya akan saya arahkan ke Bruder Bayu. Bruder, selamat malam. Semoga masih ingat saya. Bruder, saya tuh ada Masih ingat, Dokter. Masih ingat ya. Ya, saya ada sebuah pertanyaan yang membuat saya mungkin harus saya tanyakan Bruder, kalau enggak saya nggak bisa tidur nanti malam. Mengenai perubahan paradigma dari Konsili Vatikan kedua. Jadi memang kan ternyata saya baru tahu Bruder. Dari kemarin itu memang ada kesempatan untuk saya belajar mengenai Gaudium et Spes. Di sana juga ternyata banyak dokumen-dokumen dan artikel yang menarik menurut saya. Nah, di hari ini, di malam ini saya juga tertarik sekali dengan salah satu slide di mana tadi Bruder menyampaikan ada sebuah artikel yang menyampaikan bahwa setelah adanya Konsili Vatikan kedua, ada perubahan paradigma atau perspektif bahwa gereja sekarang merasa bahwa ada keselamatan di luar gereja. Nah, sebelum saya berpikir kemana-mana ini Bruder, saya minta tolong untuk dijelaskan lebih lagi mengenai
kalimat itu tuh apa sebetulnya artinya? Apakah seperti yang saya pikirkan atau enggak gitu, Bruder? Saya minta tolong Bruder untuk dielaborasikan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tadi lengkapnya itu Roh Kudus itu juga berkarya di luar gereja. Itu kan dulu orang banyak mempertanyakan, lalu bagaimana sebelum Kristus, lalu orang-orang itu bagaimana? Apakah mereka juga selamat gitu? Padahal Kristus lahir dan berkarya 2000 tahun yang lalu. Bagaimana sebelumnya? Bagaimana orang yang ateis dan lain sebagainya gitu. Tapi gereja percaya setelah Konsili Vatikan itu bahwa Roh Kudus itu juga menebar kebaikan di mana-mana. Bahkan dalam diri orang yang tidak percaya akan Tuhan. Tapi dia percaya bahwa ada kebaikan, ya, dia punya rasa keadilan. Itu Roh Kudus yang bekerja. Gereja meyakini itu. Gitu. Dan kita bekerja sama, berdialog dengan mereka, berjalan bersama dengan mereka yang sevisi juga. Gitu. Jadi daripada berdebat tentang perbedaan, kenapa kita tidak bersama-sama membangun dunia yang lebih baik? Gitu. Intinya itu sih. Gitu. Terus juga hanya gereja Katolik yang memungkinkan apa namanya perkawinan campur ya. Hanya gereja Katolik yang memberikan dispensasi karena percaya bahwa ada keselamatan. Itu singkatnya. Semoga bisa menjawab dan bisa tidur malam hari ini. Ya, terima kasih ya, Bruder. Jadi saya benar-benar merasa mungkin saya akan contoh kalimat yang tadi Bruder sampaikan. Saya jadi lebih bangga jadi orang Katolik sekarang. Ternyata seberani itu ya gereja kita ya. Luar biasa sekali ya. Wah, ini aku merinding loh sampai. Terima kasih ya, Bruder. Malam hari ini saya akan tidur tenang. Sedikit sharing ya, nggak banyak. Dulu di Kota Baru itu ada satu imam yang dia merangkul apa namanya penganut agama lain untuk ayo kita rame-rame merayakan Natal gitu. Walaupun ditentang sana sini, terus akhirnya nggak boleh misa itu, banyak orang yang minta untuk dibubarkan. Tapi orang-orang muda yang dari Islam ya, mereka itu sehari sesudahnya berkumpul mengevaluasi, mereka mendukung acara itu. Itu yang membuat saya terharu. Ada satu orang muda yang bilang, Romo, saya itu selama ini berpikir surga itu sempit, hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tapi setelah mengenal Romo, mengenal gereja, ternyata gereja itu luas sekali. Banyak orang yang bisa masuk ke sana. Itu saja, silakan diartikan sendiri. Bahkan orang-orang di luar gereja pun juga punya pemahaman yang sama, tidak kolot. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bruder. Makasih waktunya buat semuanya. Ya. Terima kasih. Makasih Bu Monita, makasih Bruder untuk penjelasannya. Kita lanjut ke Bu Rita. Bu Rita, silakan Bu Rita. Ya, selamat malam Bruder dan teman-teman sekalian. Ya, saya tertarik juga nih dengan apa yang disampaikan Bruder mengenai peran gereja. Ya, ini kan kita sudah dengar ini ada 5 ya. Jadi saya berintrospeksi nih sebelum jadi pewarta. Nah, sebetulnya terus terang kalau dilihat dari 5 itu ya kalau liturgi kita pasti ya. Kemudian persekutuan ya aktiflah di kegiatan-kegiatan gereja ya. Kemudian pelayanan ya kan kalau kita jadi ketua lingkungan pasti kita melayani ya kan. Nah, kalau kesaksian itu Bruder kan bilang bukannya jadi martir begitu ya, tetapi kita memberikan kesaksian dengan dalam kehidupan kita sehingga orang lain tuh melihat oh orang Katolik kayak gitu. Gitu ya Bruder ya. Nah, lalu yang pewartaan yang jadi masalah buat saya nih ya. Jadi kalau saya sebetulnya terus terang ini diajak sama Bu Retno nih agak ini juga ya. Apa? Karena buat saya itu menjadi ya walaupun saya pengajar ya, tetapi kalau mewartakan apa yang berbau rohani gitu saya jujur aja nggak begitu pede gitu ya. Nah, jadi ini yang apa ya? Menjadi ganjelan nih sebetulnya buat saya ya. Jadi sebetulnya apakah semua orang Katolik itu
juga harus mewartakan, ya kan? Nah, di kepala saya mewartakan itu lewat kesaksian itu dalam kehidupan kita. Jadi kita mewartakan ajaran gereja itu lewat kehidupan kita, gitu ya, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam apa namanya keluarga, gitu ya. Nah, jadi ini Bruder, mungkin Bruder bisa menjelaskan lebih ini lagi ya. Sebetulnya bentuk pewartaan itu apakah misalkan kayak begini nih, kita melatih diri untuk menjadi pewarta ya, atau gimana Bruder? Gitu Bruder. Oh, ya. Baik, terima kasih Bu Rita. Ya, jadi setiap orang punya talenta masing-masing ya. Juga waktu itu juga talenta, juga bakat dan lain sebagainya. Menurut saya, kalau orang-orang yang terlibat di acara ini itu ada sentuhan di dalam hatinya. Roh Kudus sendiri memanggil, lalu kita dengan kebebasan menjawab ya. Saya mau terlibat, saya tertarik untuk terlibat, saya ingin bisa berbagi, gitu, mewartakan. Gitu. Lalu ada yang merasa tidak terlalu pede, ada yang merasa ini bukan bakat saya, maka dalam komunitas itu kita ya berbagi bersama, belajar bersama, berbagi sesama itu. Jadi saya yakin setiap orang itu punya potensi dan bahkan orang lain bisa melihat potensi itu walaupun saya nggak terlalu pede gitu. Terus juga dengan melihat metode, cara, oh ternyata nggak harus pakai slide gitu. Oh ternyata ada slide pendukungnya yang bisa dikembangkan. Itu lalu kita jadi terbuka. Nah, ETW mau mewadahi semua ini dan menjadi sarana untuk belajar pewartaan ini gitu. Barangkali kita bisa terlibat di bidang ini juga karena ada potensi gitu. Kita biarkan itu berkembang, lalu hati kita menjawab panggilan dari Roh Kudus ini. Saya merasa gereja Katolik itu nggak ada, tidak percaya kebetulan ya, adanya penyelenggaraan ilahi. Jadi Bu Rita dan yang lain-lain kumpul di sini itu bukan sebuah kebetulan. Ini jawaban bebas dari alternatif pilihan yang kita pilih. Lalu menurut saya ini karya Roh Kudus. Itu Bu Rita. Ya, jadi interpretasi dari Apakah pewartaan. menjawab ya? Iya, Bruder. Jadi interpretasi dari pewartaan itu adalah memang mewartakan. Artinya, Oh ya, jadikan mengajar. dokumen, mengajar ya, Bruder. Oh, oke. Iya, mengajar. Mengajar. Jadi kan ya ada yang bisa mengajar, ada yang bisa lebih melayani, ada yang lebih menyumbangkan dana gitu. Masing-masing kan begitu. Tapi kita lihat, oh ya ada dorongan dari diri saya itu untuk bisa berbagi dalam hal ini, gitu. Mengajar misalnya. Gitu. Karena saya bisa membaca lebih dulu, memahami lebih dulu, mengalami lebih dulu, dan saya punya kerinduan agar orang juga mengalami yang sama. Maka saya ingin berbagi dalam pengajarnya. Gitu. Jadi memang pewartaan itu ya mewartakan, mengajar kata-kata yang lain dengan kesaksian, dengan pelayanan dan persekutuan dan sebagainya. Begitu Bu Rita. Ya, terima kasih Bruder. Ya, semoga menjawab ya Bu Rita. Jadi bukan kebetulan Bu Retno ngajak-ngajak Ibu. Tapi itu ada sentuhan ini karya ilahi Roh Kudus juga itu Bu Rita ya. Supaya Ibu Rita jangan hanya bicara mengenai kesehatan masyarakat, tapi kesehatan jiwa juga ya. Baik Bu. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Ya, saya Ya, coba silakan. ingin menanyakan, saya tidak tahu ke pihak mana, bagaimana kalau ya dengan Panji, Pak. Oh, Pak Panji, ya. Ya, Silakan. bagaimana kalau kita ingin atau punya keinginan untuk menularkan meditasi Kristiani kepada komunitas Kristen yang lain. Bagaimana pandangan BCCM dalam hal ini? Yang pertama itu. Yang kedua, oke, dalam hal perwartaan, di situ kan kita kalau kita lintas agama itu ada keterbatasan kita dalam
doktrin-doktrin tertentu yang tidak sesuai gitu ya antara Katolik dan Kristen misalkan gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi untuk seandainya ini direstui untuk dilakukan, bagaimana caranya kita menanggulangi perbedaan-perbedaan ini. Terima kasih. Baik. Silakan, ada yang mau Ya, ini? kebetulan saya juga tergabung dalam komunitas Kristen alumni Universitas Kristen Indonesia dalam hal ini. Ya. Makanya dan itu Ini kan, Pak, berarti. banyak yang berminat juga untuk ikut serta gitu Ya. dalam hal ini yang beragama Kristen gitu ya. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, makasih Makasih Pak Mungkin Panji. Bu Monik, Iya. pertanyaan pertama dulu untuk Iya, pertanyaan kategori pertama. yang lain atau Iya. komunitas yang lain. Meditasi ini sebetulnya sudah tidak asing lagi, Pak Panji. Di agama-agama lain, Katolik, Kristen mungkin tidak terlalu banyak, Islam, Buddha, Hindu, ada. Meditasi itu ada. Dan sekarang meditasi itu bahkan sudah menjadi sebagian lifestyle gitu ya bagi orang-orang. Ada meditasi yang dikombin dengan yoga, ada meditasi untuk penyembuhan gitu. Jadi pada dasarnya memperkenalkan meditasi Kristiani kepada komunitas Kristen yang lain itu tidak ada salahnya. Kalau mereka mau menerima silahkan. Karena pada dasarnya ini kan sebetulnya kita men-sharingkan atau mewartakan tentang cara berdoa. Kontemplatif. Iya, ini adalah doa batin. Jadi kalau misalkan mereka itu bisa menerima terkait dengan adanya doa batin ini, nah itu saya rasa tidak masalah. Di komunitas saya sendiri ada yang beragama Kristen, orang GKI, dulu juga pernah ada yang beragama Islam, benar-benar beragama Islam pada waktu pandemi, dan kita jelaskan bahwa kita menggunakan mantra adalah Maranatha. Kalau mbaknya mau mencoba dengan mantranya di Islam, entah itu pakai subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, apapun itu, monggo. Tapi kita bilang, kenapa kita berdoa ini? Kalau di kita, karena ini mengacu pada ajaran doanya Kristus, kemudian doa kita disatukan dengan doanya Kristus, masuk ke samudra doanya Kristus, bawa ke Allah Bapa. Itu kita jelaskan dulu. Selama mereka bisa menerima hal tersebut, bahwa ini muaranya itu adalah ke Allah, ya nggak apa-apa. Tidak ada larangan, kecuali kalau kita mencoba menjadikan dia Katolik, nah ini sudah ada unsur-unsur yang nanti mungkin bisa quote-unquote dianggap sebagai kita melakukan kristenisasi atau katolikisasi, begitu. Tapi kalau bagi mereka yang tertarik, kita kasih tahu bahwa ini adalah salah satu bentuk doa batin, gitu. Jadi bebas aja Pak, sebetulnya tidak ada larangan. Di tempat saya malah orangnya yang datang sendiri. Ada yang agamanya Buddha, dia baru belajar tentang Katolik, kemudian dia masuk, ya boleh-boleh saja. Itu. Asal kita memang jelaskan, kenapa kok kita sebut meditasi Kristiani. Gitu. Boleh Pak. Baik, Bu. Silahkan diwartakan juga ke tetangga sebelah. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Pak Panji, terima kasih Bu Moni. Teman-teman, tadi pertanyaan keduanya apa ya Pak? Sudah, yang Kristen tadi. Tadi yang Sudah, itu Ibu juga Bu, sekalian menjawab itu. bagaimana kita caranya
menanggulangi masalah yang perbedaan tadi, perbedaan Ya, sudah itu. ya perbedaan doktrin Oh, agama iya. itu ya. Ibu Itu sudah Perbedaan sudah doktrin terjawab agama. saya kira ya. Iya, Iya, Sudah iya. terjawab. Oke, sudah oke. jawab Ya. sekaligus. Oke, Ya. oke. Baik, terima kasih teman-teman. Waktulah yang akan mengakhiri ya, karena keterbatasan ini sudah jam 9. Kita berusaha untuk selesai tepat waktu. Saya yakin mungkin teman-teman masih banyak pertanyaan. Silakan nanti digali pada grup-grup kecil ya, digali pada grup-grup kecil sesuai dengan week materi. Mungkin ada yang di luar week materi tapi mengenai pengajaran, dan ini silakan ya, silakan didiskusikan dengan para pendampingnya di grup dan sesama peserta di grup ya. Baik. Nah, ini kita di penghujung acara kita. Saya undang Ibu Risna untuk doa penutup. Mari kita akhiri sesi briefing peserta ETW KAJ 2025 ini dengan doa penutup. Nanti kita berkat dari Bruder ya. Silakan Bu Risna. Baik, makasih Pak Suwarno. Mari Bapak, Ibu, Bruder, kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Bapa Surgawi, di dalam keheningan kami menemukan Engkau. Tebarkanlah benih-Mu yang subur di ladang ini. Jadikanlah kami pekerja-pekerja yang penuh sukacita, sehingga membantu semakin banyak orang untuk mengenal cinta-Mu. Semoga pengabdian kami ini dijiwai oleh Roh-Mu yang kudus, demi kemuliaan Bapa. Lindungilah kami pada malam ini, supaya kami kembali dikuatkan untuk menjadi saksi cinta-Mu dimanapun kami berada. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita mohon doa berkat dari Bruder Bayu, silakan. Tuhan beserta kita, semoga proses ETW ini dan semua orang yang terlibat di dalamnya, juga aktivitas kita selanjutnya dan istirahat malam kita nanti dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Nah, ambil foto ya teman-teman. Oh, Ambil foto dulu. oke ya. Silakan buka kamera. Ambil fotonya. Silakan. 1, 2, 3. Ya. Backgroundnya keren ya. Backgroundnya keren. Nah, maaf tadi Kak, ini 1, 2, 3. Fon ketawa, Fon. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. semuanya. Selamat malam. Bye, Bruder. Malam. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat.